Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk si Kulita, Laila ada. Lalu Kiraina. Kiraina. Kayaknya saya satu deh. Lana ada. Lana, Gisel, Muhammad Dafa, hadir. Muhammad Fahmi, Raihan, Muhammad Rihan, Nanda, Natasha, Naya, Kaisa, Retno, Samira, Satria, Safina, Mira, Zahir. Oke. Hadir semua ya hari ini. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Boleh Raihan Raihan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi pagi kalian menyanyikan lagu nasional nggak? Atau menyanyikan kan? Nah, untuk membangkitkan kembali jiwa nasionalisme kita menyanyikan bersama-sama mengenai lagu Garuda Pancasila. Sekarang kalian berdiri lalu kita bersama-sama menyanyikannya. Ada yang mau jadi ke depan? Boleh? Siapa Retno? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Retno. Oke, sekarang kalian duduk lagi. Semoga dengan kita bernyanyikan lagu nasional mengenai Garuda Pancasila di dadaku menambah cinta kita kepada negara ini. Ya, amin. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Hari ini kalian merasa senang, sedih, bahagia, atau galau, atau putus cinta, atau apa? Ada? Kenapa itu senyum-senyum? Enggak. Siapa yang lagi sedih? Yang kurang semangat ada? Mira kurang semangat. Kenapa? Enggak, Bu. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk gak? Enggak. Berarti semangat semua ini. Alhamdulillah. Luar biasa ya kelas ini. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar hari ini, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Kepada kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Nah, nanti clue-nya ini namanya ice breaking-nya namanya ayam bebek. Nanti clue-nya kalian mengikuti kata-kata Ibu. Ya. Paham? Clue-nya mengikuti kata apa yang Ibu ucapkan. Ya. Oke. Ayam bebek. Ayam bebek, Ayam bebek bebek. ayam bebek bebek, Ayam bebek bebek bebek. ayam bebek bebek bebek. Ayamnya ada berapa? Ibu konsentrasi berarti ya.
Berarti kan tahu. Ya kan tadi kata-kata ayam bebek kan diikuti. Kan itu bukan, kalau ibu tanya berapa jumlahnya kan itu bukan kata-kata ayam bebek ayam gitu kan? Ayo, perlu konsentrasi nih, perlu konsentrasi. Oke, sekali lagi ya, harus benar. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Bebek ayam ayam ayam. Bebek ayam ayam ayam. Bebek bebek ayam 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 ayam. Bebek bebek ayam 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 ayam. Bebek ayam 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 ayam. Bebek ayam 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 ayam. Berapa jumlah bebek? Satu. Kok satu? Dua. Tadi berapa? Dua. Berapa? Tadi ada yang bilang berapa? Bukan. Berapa? Ayo coba. Ada 6 ya. Coba sekali lagi ya. Ikuti apa yang akan ibu ucapkan nanti. Berapa jumlahnya? Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam ayam ayam. Ayam ayam ayam. Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek. Bebek ayam ayam ayam. Bebek ayam ayam ayam. Bebek 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 ayam ayam. Bebek 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 ayam ayam ayam. Berapa jumlah bebek? 3. Ketiga. 8. Ya benar. Siapa yang tadi bilang 8? Siapa namanya? Malayana. Tepuk tangan buat Mala ya. Oke. Sekarang duduk lagi ya. Nah, kemarin kan kalian libur ya. Ibu sekolah kan? Berapa lama liburnya? 2 minggu. Apa kurang lebih 3 mingguan? 3 mingguan ya, dari 3 mingguan. Kalian pas libur itu ngapain aja? Tidur. Oh, ada yang ke laut, ada yang holiday gitu kan. Ada ke pantai gitu kan. Ke gunung, muncak gitu kan. Kira-kira kalau misalkan kita pergi ke pantai misalkan, itu kan terik kan, panas gitu kan. Kira-kira kulit kita itu nanti bakal gimana? Hitam, kering ya. Ya. Kira-kira itu tuh kalau misalkan kita kering nih, otomatis kulit kita itu kan menjadi apa? Keriput gitu kan, kurang enak kan? Pakai sunscreen. Pakai sunscreen. Oh iya bisa pakai sunscreen juga gitu kan. Menurut kalian sel kering itu berarti sel mati kan? Iya. Ya. Menurut kalian sel mati itu dikarenakan apa? Ya bisa sinar UV. Apakah sel mati ini dapat bergenerasi? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kan bisa saja ya kalau misalkan sel kita kulit kita mati gitu kan, kering gitu kan, bisa aja pakai lotion gitu kan, hand body gitu kan, biar melembabkan. Nah dari lotion itu ada di dalamnya itu salah satu sel. Ada yang tahu apa itu selnya? Ada yang tahu yang membantu mencerna regenerasi kulit kita? Organel sel? Ada yang tahu? Ya, berarti kalau misalkan menggenerasikan sel itu yaitu biasanya organel sel lisosom. Ya, di mana sel organ lisosom ini membantu untuk mencerna atau membantu kulit kita gitu, agar tidak kering gitu kan. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada kalian. Tadi kan sudah membahas ya perihal sel-sel gitu kan. Menurut kalian, kalau misalkan di tangan ini, tangan ini ada apa? Kulit kan? Kulit kan? Bagian juga kulit. Nah kulit ini ada apa? Ada sel. Berarti selnya sel kulit. Ya benar sel kulit. Coba ibu ingin tanya, apa itu sel? Ada yang tahu? Pancasila menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Iya benar. Namanya siapa? Rian. Apa? Rian. Rian, iya benar. Sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup, ya. Nah, sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran
pelajari. Namun sebelumnya Ibu pengen kalian yang membacakan saja. Yang di depan kali ya, enak. Boleh? Dua aja. Iya. Yang lantang ya? Iya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi sel dengan tepat. 2. Melalui kegiatan studi literatur dan studi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan tepat. Iya, benar. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sel ya, mengenai struktur dan fungsi sel dan juga perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Nah, coba kalian amati gambar ini. Sebelumnya kalian sudah belajar sel kan di SMP? Sudah. Menurut kalian ini sel apa? Kenapa? Sel tumbuhan. Iya, kalau ini sel hewan. Kalau ini apa? Bawang, ya benar. Kalau ini sel? Bukan, sel apa? Yang ada di manusia. Bukan. Sel epitel. Sel epitel yang ada di rongga mulut. Kalian pernah belum praktikum itu waktu SMP? Pernah? Iya. Coba kalian amati dan Ibu ingin bertanya kepada kalian apa perbedaan antara gambar A dan gambar B ini? Antara sel tumbuhan dan sel hewan. Lebih berpola. Kalau A ini lebih berpola. Kalau yang ini acak-acakan gitu kan. Ada yang diutarakan lagi? Kenapa? Ayo, kan sudah belajar kan sebelumnya di SMP? Ada yang ingin diutarakan lagi? Nah, jadi perbedaannya itu sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel, yaitu untuk melindungi atau membentuk sel tersebut gitu. Jadi ini sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel dan inti selnya itu atau nukleusnya itu yaitu ada di tepi. Sedangkan kalau misalkan sel tumbuhan ini nukleusnya itu ada di tengah-tengah, tidak memiliki dinding sel seperti sel tumbuhan. Jadi bentuknya itu dia abstrak gitu kan, tidak berbentuk gitu kan. Kalau sedang sel tumbuhan ini berbentuk dan kelihatan gitu kan pinggiran dinding selnya. Nah, jenis-jenis sel ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan ekariotik. Menurut kalian bedanya apa prokariotik dan ekariotik? Ya, benar. Ya. Kalau misalnya sel prokariotik tidak memiliki membrana, tidak memiliki Ya, benar sekali. Namanya siapa? Kayla. Tepuk tangan buat Kayla. Nah, untuk contohnya prokariotik itu apa? Ya, benar. Siapa tadi? Fahmi. Ya, benar, bakteri ya. Kalau misalkan eukariotik, ya, benar. Berarti kita termasuk eukariotik. Ya, benar, sel hewan ya, termasuk sel hewan. Oke. Nah, ini kan tadi menggunakan mikroskop cahaya itu tadi kan kurang jelas kan. Nah, kalau misalkan menggunakan mikroskop elektronik gitu kan, nanti akan terlihat nih di dalamnya tuh dan terdapat organel-organel gitu kan. Ini sel tumbuhannya itu terdapat organel, ada RE halus, peroksisom, sitoskeleton, vakuola tengah, lamela. Ini yang lamela, badan Golgi, ini dinding selnya yang tadi, plasmodesmata, mitokondria, plastida, kloroplast, protoplasma, RE kasar dan nukleolus, kromatin dan membran inti. Nah,
Kalau misalkan yang satu lagi sel hewan ini bentuknya seperti ini. Jadi bisa kebayang ya perbedaannya bentuknya. Tadi kan mikroskopnya hanya cahaya saja tuh, kurang jelas di dalamnya organelnya apa aja. Kalau misalkan menggunakan mikroskop elektron, ini akan terlihat organel-organelnya gitu kan. Ada meloplasma, centrosom, peroksisom, sitokroton, protoplasma, badan Golgi, ribosom, ada nih yang kecil-kecilnya ada lisosom, mitokondria, yang ini yang seperti kumpulan-kumpulan lamela itu ada kromatin, nukleolus, membran inti, RE kasar yang ini, terus yang di sebelah sininya ada RE halus, dan di sininya tuh mempunyai vakuola kecil. Nah, bedanya itu kalau misalkan sel tumbuhan itu mempunyai vakuolanya besar ya, sedangkan kalau misalkan sel hewan mempunyai vakuolanya kecil. Oke. Nah, ini ada perbedaannya juga. Perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu kan tadi sudah dijelaskan. Sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel, sedangkan kalau misalkan sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, dan juga sel tumbuhan mempunyai kloroplas, sedangkan hewan itu tidak mempunyai kloroplas, karena kloroplas ini berfungsi untuk berfotosintesis, khususnya untuk tumbuhan gitu kan. Nah, untuk sel hewan itu bedanya itu mempunyai lisosom dan sentriol, sedangkan kalau misalkan pada tumbuhan itu tidak mempunyai, karena lisosom ini untuk pencernaan makanan zat asing dan sentrosa untuk pembelahan sel. Gak mungkin dong misalkan manusia membelah sel gitu seperti amuba gitu kan, tidak kan. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, ini apa? Sel. Kalau ini manusia sedang berlari gitu kan? Iya. Menurut kalian ini sel apa? Sel hewan ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Menurut kalian hubungannya sel hewan dengan manusia apa? Apa? Apa tadi? Siapa namanya? Manusia memiliki sayap. Iya, manusia memiliki sayap, benar, gak salah. Kaitannya apa? Kaitannya apa? Karena manusia ini kan termasuk ke dalam sel hewan kan? Nah, sel hewan. Nah, kalau sel hewan ini sangat berhubungan dengan kita gitu, manusia gitu kan. Kita kan pasti mempunyai organel-organel sel kan di dalamnya. Nah, salah satunya yaitu ada organel mitokondria, di mana organel mitokondria ini yaitu untuk menghasilkan respirasi, energi yang dihasilkan untuk mendapatkan respirasi gitu kan. Jadi ini sangat berkaitan dengan contohnya dengan manusia ini sedang berlari, otomatis kan kalau kita berlari berarti membutuhkan energi kan. Nah, dari organel itu nanti kita akan dibantu dengan untuk berrespirasi dengan baik gitu kan. Baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok secara heterogen kepada kalian. Sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompoknya karena Ibu telah melihat nilai kalian di waktu yang sebelumnya gitu kan. Jadi Ibu akan kelompokkan secara heterogen ya. Oke, baik. Ibu ini ya. Untuk kelompok 1 yaitu ada Nanda, Keisha, Raihan, Sabira. Sekarang kalian berkelompok dengan teman kelompoknya dan cari tempat yang nyaman dulu kan. Nanti tempat duduknya melingkar ya, tempat saling berhadap-hadapan. Bagikan LKPD-nya ya. Sebelum mengerjakan LKPD ini, kalian terlebih
menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Lalu dapat melakukan kegiatan literasi melalui internet, buku, ataupun sumber lainnya. Dan mintalah bimbingan kepada guru jika menemui kesulitan dalam memahami petunjuk dan pertanyaan. Sudah paham? Nanti di sini kalian dapat mengakses untuk melihat video ya. Nanti kalian scan barcode-nya, nanti akan muncul video mengenai struktur dan fungsi sel. Oke. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Oke. Mulai dari sekarang ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Habis ya. Nah sekarang yang mau mempresentasikan ke depan siapa? Kelompok mana? Boleh? Kelompok 1 ya? Iya Bu. Boleh kepada kelompok 1 maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Presentasinya dikasih waktu selama 5 menit. Nanti perkenalkan terlebih dahulu nama sama menyebutkan absen ya, nomor absennya berapa. Sesuai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nain Arafasya Hafid 23. Nama saya Nanda Yuliani. Nama saya Sadira Marsa Wijaya. Nama saya Resya Putri Wiyani. Nama saya Warina Jadi pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik, struktur dan fungsi sel. Dan yang terakhir, kesimpulannya bagi kami yaitu kami dapat mengetahui berbagai macam perbedaan
perbedaan yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Dan kami dapat mengetahui strukturnya hingga fungsi. Oke, baik. Ada yang beda gak isiannya? Sama. Berarti benar semua ya? Benar semua ya? Atau ada yang ingin bertanya kepada kelompok ini? Ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau misalkan kalian nggak bertanya, mungkin ibu yang bertanya ya. Boleh. Ibu ingin bertanyanya ini aja. Apa perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik? Aduh. Ada enggak? Memiliki membran sel. Nah, contoh dari prokariotik dan eukariotik tadi itu apa? Kalau prokariotik itu contohnya bakteri, alga. Kalau misalkan eukariotik itu sel tumbuhan, sel hewan. Ya, baik. Oke, sekarang sebelumnya ibu akan mengasih reward kepada kelompok 1. Terlebih dahulu ya. Oke. Boleh duduk kembali dan tutup terlebih dahulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dikumpulin ya sampai banyak. Jadi sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, boleh. Siapa namanya? Tak. Oh, yang ya. Boleh. Jadi pada hari ini kita udah belajar mengenai pengertian sel itu sendiri, terus tentang jenis-jenis sel yang terbagi dua, itu ada prokariotik dan juga eukariotik. Selain itu kita juga belajar mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan serta struktur-struktur di dalamnya. Ya, baik. Tepuk tangan buat. Benar ya, bahwasanya pembelajaran hari ini itu kita membahas mengenai sel tumbuh, mengenai sel di mana sel itu merupakan unit terkecil penyusun pada makhluk hidup, dan juga kita membahas mengenai struktur dan fungsinya gitu kan, yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan, karena terdapat banyak ternyata organel yang di dalamnya gitu kan. Nah, sekarang kalian mengerjakan proses terlebih dahulu ya. Boleh men-scan barcode-nya. Pembelajaran hari ini sudah dicukupkan ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas antusias kalian terhadap pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu ibu ingin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ini boleh kayak scan barcode-nya, lalu isi ya dengan menggunakan nama lengkap. Oke, ibu kasih waktu 5 menit. Sudah isi ya. Sudah. Baik. Mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu mengutarakan pesan ibu gitu ya untuk kalian semua. Jangan lelah untuk mencari ilmu, karena ilmu itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan pantang menyerah dalam mencari ilmu, jangan cepat mengeluh gitu, capek ataupun bagaimana, tapi namun harus dihadapi gitu kan, karena itu bekal untuk kita gitu kan di masa yang akan datang. Nah, untuk nanti tugas pertemuan selanjutnya yaitu kalian boleh mempelajari materi mengenai mekanisme transport melalui membran plasma ya.
Nanti pertemuan selanjutnya itu akan dibahas gitu. Sudah paham? Nah, baik. Nah, baik. Ibu sampaikan terima kasih dan Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.